Halo sahabat sains seru. Ketika kalian punya kenangan tentang hal yang gak bakalan kalian lupain dalam hidup, biasanya kalian mengabadikannya dalam bentuk apa nih? Beberapa orang mengabadikannya dalam bentuk foto, yang lain mengabadikannya dalam bentuk sebuah karya seni, dan ada beberapa yang mengabadikannya dalam bentuk tato. Bagi orang-orang yang memiliki tato, mereka cukup melakukannya sekali dalam seumur hidup, karena tato itu bakalan permanen di kulit untuk selamanya. Nah, pada video kali ini kita bakalan ngebahas tentang kenapa tato bisa permanen. Hal ini menarik dalam sains karena ternyata ada kaitannya dengan kerja dari sistem imun tubuh kita. Dalam KBBI, tato didefinisikan sebagai suatu tanda yang dibuat pada kulit dalam bentuk tulisan atau gambar. Pada masa modern, tato ini sudah dianggap sebagai karya seni yang banyak dilakukan. Menurut sejarah, penatuan tubuh telah dilakukan oleh manusia sejak 3000 tahun sebelum Masehi. Penemuan tato pertama kalinya adalah pada sebuah mumi yang terdapat di Mesir, dan konon hal itu dianggap yang menjadikan seni tato atau raja tersebar ke seluruh dunia. Sejak dulu sampai sekarang, tato sering dijadikan sebagai sebuah simbol yang memiliki arti tersendiri bagi pemiliknya. Pada zaman dahulu, suku tertentu sering menggunakan tulang dari hewan untuk membuat tato, tapi di zaman modern ini sudah digunakan jarum mekanik untuk membuatnya. Seorang profesor ahli kulit atau dermatologi dari Northwestern University mengatakan bahwa rahasia dari tato yang permanen adalah partikel yang menyusun tinta tato itu tersendiri. Saat membuat tato, sang artis bakalan menggunakan sebuah jarum mekanik untuk menempatkan tinta tato di lapisan kulit yang disebut dermis. Nah, karena menggunakan jarum, pasti dong kulit kita terluka, dan hal ini bakalan ngerangsang sistem imun tubuh untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Ada banyak sel tubuh yang merespon, tapi yang paling berperan adalah sel bagian dari sistem imun yang disebut makrofag. Sel darah putih yang satu ini tugasnya adalah untuk membasmi sesuatu benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Normalnya nih ya, ketika kulit terluka, maka sel yang terluka akan didorong ke lapisan paling luar yang disebut epidermis, dan kemudian rontok dari tubuh digantikan oleh sel-sel baru. Namun, yang terjadi dengan tinta tato, molekul tinta terlalu besar sehingga setelah tinta ditelan oleh makrofag, tinta tersebut tidak bisa dimusnahkan, dan makrofag akan terus menetap dengan tinta yang ditelannya di tempat yang sama. Lama-kelamaan, karena sel tubuh punya masa hidup tertentu, makrofag tadi bakalan mati dan tinta di dalam tubuh masih ada. Makrofag lain kemudian menelannya lagi dan menetap di tempat yang sama, serta proses ini berulang dan membuat tato tidak akan hilang juga sulit untuk pudar. Tapi karena teknologi sekarang sudah sangat luar biasa, telah ditemukan salah satu metode ampuh yang dapat menghapus tato yang telah kita buat. Salah satunya adalah dengan menggunakan laser. Tadi kan udah disinggung kalau molekul tinta terlalu besar untuk bisa dihancurkan. Nah, laser ini digunakan untuk memecah molekul tinta tadi menjadi berkeping-keping, sehingga lebih mudah untuk dimusnahkan oleh sistem kekebalan tubuh kita. Buat kamu yang pengen bikin tato, sebaiknya dipikir-pikir dulu secara matang. Selain persepsi masyarakat Indonesia tentang tato yang masih negatif, ternyata dalam bidang kesehatan, tato ini juga punya beberapa efek negatif bagi tubuh. Beberapa komponen tinta ada yang bersifat toksik atau beracun, misalnya barium merkuri dan tembaga. Efeknya ini mungkin gak secara langsung terasa pada tubuh kita setelah kita membuat tato, namun dalam jangka panjang termasuk beresiko terhadap beberapa penyakit seperti keloid, kanker, dan granuloma. Nah, sahabat sains seru, segitu aja buat video kali ini tentang kenapa tato nggak bisa dihapus dan nggak pudar. Apakah ada ilmu baru yang kamu dapat dari video ini? Jangan lupa share pemikiranmu di kolom komentar. Khusus buat kamu, kami juga punya beberapa video menarik lain nih. Silahkan aja dicek salah satu rekomendasi yang udah kami tampilkan di layar monitor. Terima kasih ya buat yang udah nonton videonya sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay safe and stay close.